warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita melaksanakan pendampingan yang keempat kali. Setelah 1 bulan yang lalu saya kesini, saya kembali untuk memantau mendampingi jenengan dalam kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Bu Angga, sudah siap untuk saya dampingi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Anak-anak di luar ada kegiatan juga ya, Bu. Tema pendampingan kali ini, Bu Angga, yaitu tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Oke, jadi fokus pendampingannya saya nanti akan observasi kelas jenengan untuk melihat penerapan modul budaya positif yang sudah jenengan pelajari, kemudian penerapan pembelajaran berdifferensiasi dan juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan penilaian observasi proses pembelajaran. Nah, nanti yang akan dinilai yaitu observasi pembelajaran yang berpusat pada siap ya, Bu? Insya Allah siap. Ya, jadi nanti saya akan melakukan praobservasi sebelum jenengan melaksanakan pembelajaran. Jam kedua nih, Bu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke jenengan terkait proses pembelajaran jenengan menjadi guru penggerak. Nah, proses apa yang sudah jenengan alami selama kurang lebih 1 bulan ini setelah terakhir kita bertemu kemarin? Proses yang sudah saya alami setelah 1 bulan pendampingan kemarin, saya belajar mulai dari juga, Bu, terus bagaimana menerapkan budaya positif pada anak-anak dan juga pembelajaran berdiferensiasi, entah itu diferensi produk, konten atau proses, dan pembelajaran KSE. Nah, di mana pembelajaran KSE itu sangat penting ternyata untuk memantapkan kesiapan anak dalam belajar. Ketika anak-anak di rumah suasananya kurang menyenangkan, mungkin di sekolah kan kurang siap untuk belajar. Nah, dengan adanya KSE itu saya menerapkan kepada anak-anak bahwa kesiapan belajar itu harus dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, juga ada coaching kemarin. Nah, supervisi dan bagaimana cara mengajar kepada anak-anak supaya anak-anak itu belajar lebih baik lagi, Siap menerima pelajaran. Kalau boleh tahu KSE apa saja? Mungkin bisa disebut salah satunya kegiatan yang jenengan terapkan apa, Bu? KSE-nya ke anak-anak. Anak-anak itu ketika KSE-nya bertanggung jawab, di mana saya memberikan tugas anak-anak bertanggung jawab dalam menyelesaikannya. Juga di mana itu ada kesadaran emosional secara diri, kesiapannya, sosialnya kepada teman-temannya itu salah satunya. Oke, berarti Bina sudah mulai menerapkan KSE. Memang itu sangat penting karena menunjang hasil dari pembelajaran yang mereka terima. Kalau mereka tidak menerapkan KSE ke anak-anak, mungkin kurang maksimal begitu. Oke, saya mau menanyakan rencana tindak lanjut yang apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Yang pertama mengimplementasikan tadi pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa saya, terus melakukan sedikit mindfulness sebelum pembelajaran, jadi anak-anak biar sedikit siap, relax dan siap ya. Karena anak-anak di sini tuh banyak yang ikut mbahnya ya, neneknya, jadinya mungkin di rumah itu kurang perhatian dari orang tuanya, makanya jadi saya buat relax dulu mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu saya juga melaksanakan prakasa perubahan, di mana dengan mengambil metode kerja kemarin dari kemampuan anak-anak saya tanamkan budaya positif 5S kemarin, karena anak-anak di dalam menerapkan budaya positif 5S itu masih kurang. Akhirnya kemarin saya perubahan kerja itu saya terapkan dan saya kolaborasikan dengan teman-teman dan
itu budaya positif ya, 5S. Saya nanti pada waktu observasi coba saya ingin lihat juga gitu. Nah, menurut Bu Angga, apa yang menjadi capaian selama 1 bulan ini? Capaian saya selama 1 bulan mampu menerapkan budaya positif tadi ya, 5S, mampu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, entah itu anaknya kinestetik atau visual audiovisual, saya praktekkan ya kayak belajar anak. Terus mampu mengendalikan pembelajaran sosial emosional tadi mana anak-anak biasa. Capaian terakhir alhamdulillah kalau itu Jenengan pasti merasa ada apa ya, capaian progresnya setiap bulan dari kegiatan program guru penggerak. Memang program guru penggerak ini harapannya kita menjadi guru yang apa ya, lebih dari sebelumnya, yang dulunya tidak tahu tentang diferensiasi, budaya positif, kesepakatan kelas. Nah, kita walaupun sebelumnya sebenarnya sudah menerapkan mungkin, cuma kita belum paham. Nah, ini lebih dimantapkan gitu prakteknya. Baik Bu, saya akan lebih ke apa ya, kegiatan inti nanti mengobservasi kegiatan pembelajaran jenengan. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan jenengan? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu murid-murid itu belajar dengan santai, senang, juga dapat menerima pembelajaran, yaitu nanti tema saya ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi anak itu paham bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang tentunya ada pada diri mereka sendiri atau lingkungan. Kemudian nanti jenengan mau menerapkan medianya apa? Saya nanti menerapkan media dengan gambar yang pertama, yang kedua dengan diri mereka sendiri. Karena makhluk hidup kan termasuk mereka juga makhluk hidup, artinya saya menerapkan pada diri mereka sendiri. Kontekstual seperti jaga benar. Oke, jenengan nanti fokus ke situ. Berarti sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Selama observasi nanti ada beberapa kategori aspek yang ingin saya pantau, saya amati selain yang jenengan sampaikan tadi, itu bagaimana jenengan mengembangkan lingkungan kelasnya untuk memfasilitasi murid. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana jenengan memandu proses belajar mengajar yang efektif dan melakukan asesmen serta umpan balik. Konten diferensiasinya, kemudian KSN-nya, nah itu sesuai yang sudah jenengan kirim ke saya. Oke, sudah siap untuk saya observasi Bu? Salam siap Bu? Baik, terima kasih. Allah ke kelas jenengan. Alhamdulillah Bu Angga sudah selesai melaksanakan pembelajaran dan saya mencoba ikut terlibat di belakang. Saya memantau jenengan melaksanakan pembelajaran kelas 3 Bu ya. Tadi jumlah muridnya lumayan banyak Bu. Berapa? 21. Banyak cowoknya ya Bu ya? Banyak cowok ya. Berapa itu? 7 ceweknya. 7 ceweknya. Masa yang 14 cowok ya. Di sini banyak cewek, banyak cowoknya daripada cowoknya. Oke, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran tadi? Rasanya gimana Bu? Sudah belum atau masih ada yang kurang? Mau diceritakan proses pembelajaran tadi? Saya di kelas itu pembukaan sudah saya berikan mindfulness tadi ya, sedikit Iya. Yang kedua saya apakah jenengan sering melakukan ini? Ya nggak sering sih Bu, tapi ini kamu baru? Iya baru kemarin dapat di JDP. Terus prosesnya yang kedua saya tadi menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konteks dan konten, pengembangan KSN juga ada. Terus dari pembelajaran tadi anak-anak saya berikan media pembelajaran berupa gambar dan kontekstual pada diri kita sendiri, bahwa ciri-ciri makhluk itu sebenarnya sudah ada pada diri mereka. Cuma kan mereka belum paham, jadi saya jelaskan lagi melalui gambar-gambar bagaimana tadi gambar ayam yang bergerak, bernafas, mulai tumbuh, membutuhkan makanan. Nah itu saya terapkan kepada diri mereka.
mereka itu dari tadi, kalian dari mana, dari prosesnya mengandung, melahirkan, tunggu itu anak-anak jadi tahu. Sampai tadi ada kebetulan hari Selasa ini kan membawa gemayung itu, jadi itu merupakan ciri-ciri kalian sebenarnya kalian membutuhkan makanan. Nah, makanan tidak hanya makanan tapi makanan yang sehat. Untuk area pengembangan saya tadi dua, yaitu yang pertama pengetahuan. Jadi anak-anak mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada ayam tadi, dimana saya menggunakan diferensiasi konten gambar ayam. Yang kedua adalah ke area pengembangan keterampilan. Nah, anak-anak membuat berdiferensiasi produk, yaitu membuat gambaran perhiasan berupa ciri-ciri makhluk hidup tadi. Tapi sebenarnya sih masih ada beberapa kekurangan, mungkin anak-anak belum siap dalam, ada yang ketinggalan apa itu alatnya ada ya. Baiklah, saya lihat catatan saya Bu, kalau saya lihat ini memang sesuai apa yang jenengan ceritakan. Jenengan sudah melaksanakan pembukaan, doa, jenengan terapkan budaya positif, senyum sapa salam. Ada KS mindfulness-nya, ada KSM-nya juga ada. Jenengan juga sudah menerapkan motivasi, memberikan motivasi ke anak-anak pada waktu mereka menjawab pertanyaan. Mulai dari pembukaan proses sudah bagus dulu menurut saya. Strategi pembelajarannya itu juga sudah bagus dengan memberikan umpan balik dan asesmennya. Nah, mungkin yang kekurangannya itu tadi dengan lebih apa ya, sebelumnya memang disiapkan, diingatkan anak-anak terkait alat-alatnya sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran, sehingga mereka nggak pinjam-pinjam ke temannya. Iya, tadi sempat pinjam-pinjam akhirnya ada yang belum selesai. Mungkin kesiapan saya dalam mengingatkan anak-anak saya. Overall sih menurut saya sudah oke Bu dengan. Nah, kira-kira lagi nih sebentar. Bagaimana perasaan Bu Angga setelah saya observasi hari ini pembelajaran? Nah, perasaan saya sedikit plong Bu, karena saya dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, KFS dan disiplin positif. Nah, saya terapkan di dalam kelas tadi dan anak-anak sudah antusias ketika saya memberikan pembelajaran tadi. Perasaannya ya alhamdulillah kalau anak bisa menerima, saya merasa senang. Baiklah Bu Angga, semoga kedepannya dengan walaupun tidak diobservasi rekan gurunya atau siapapun, dengan bisa menerapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi, lebih disiapkan lagi. Secara keseluruhan sudah bagus Bu, anak-anak lihat semangat ya. Tadi ada acara gemayung, mereka jadi setelah pengen makan mereka langsung kontekstual ya, praktek bahwa ciri makhluk hidup itu membutuhkan makan, butuh minum. Semangat sekali anak-anaknya Bu Angga. Baik Bu Angga, ini di sesi terakhir nih, sesi pendampingan terakhir ini. Setelah tadi jenengan sudah melaksanakan pembelajaran dan saya memberikan observasi terkait kegiatan pembelajaran jenengan, it's okay with this. Jenengan sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sudah menerapkan KSE di dalamnya, ada mindfulness, baru kan buat anak-anak juga. Jenengan juga sudah menerapkan budaya positif. Nah, budaya positifnya itu dilanjutkan terus menerus, jangan hanya di kelas jenengan bisa mengembaskan ke rekan guru yang lain seperti itu. Jangan jenengan yang aktif pembelajaran. Nah, ini saya menanyakan beberapa pertanyaan terakhir ya terkait refleksi pendampingan individu keempat hari ini. Apa menurut Bu Angga ya, apa hal yang paling menarik yang Bu Angga rasakan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini sebelum saya pulang ini? Pada hari ini tuh saya merasa senang sih didampingi dengan lancar. Ketika kemarin sebenarnya sudah berpikir besok di medianya apa, saya sempat berpikir seperti itu karena saya merasa canggung ada jenengan di dalam kelas. Tapi ternyata saya lihat materinya, oh
ternyata kita konteks lawannya kan lebih mudah membaca di kita sendiri bisa dijadikan sebagai media betul. itu Cocok sehingga saya mampu menyampaikan pada anak bahwa ini loh sebenarnya ciri-ciri itu ada pada diri kita sendiri gitu. Medianya Iya. lebih ke anak-anak Iya, sendiri. ke anak sendiri. Jadi dengan merasa hari ini bahagia. Iya intinya. Oke, menarik sekali Bu. Nah, menurut Bu Angga apa yang sudah baik dari pendampingan saya hari ini dan ada yang perlu saya perbaiki lagi untuk pertemuan yang akan datang? Hal yang baik, terima kasih atas pendampingan hari ini Bu, sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran yang sebenarnya seperti tidak hanya yang didampingi tapi seterusnya gitu ya. Terus saya ucapkan terima kasih pada jenengan karena sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Sedang mau membantu. Kalau saya nggak mau membantu, boleh ke sini nggak? Boleh. Oke, siap dengan senang hati. Oke, Bu Angga, saya kira pendampingan saya hari ini cukup sekian. Atau kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lokakarya minggu depan dan pendampingan kelima. Jangan lupa untuk coachingnya, Bu, diingatkan lagi. Nanti saya siap untuk mendampingi coaching jenengan bersama rekan sekerjanya. Itu untuk tagihan tugas jenengan. Oke, dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Angga. Mohon undur diri. SDA Citi Merdeka!